Rara adalah gadis 23 tahun yang baru saja lulus kuliah dan merantau ke kota besar demi membantu ekonomi keluarganya di kampung. Ia bekerja sebagai asisten administrasi di perusahaan kecil milik keluarga kenalan ayahnya. Karena belum mampu menyewa tempat sendiri, Rara tinggal di rumah majikannya. Pak Hendra, 45 tahun, adalah pemilik perusahaan sekaligus kepala rumah tangga. Ia dikenal tegas dan disiplin, tetapi kadang terlalu ingin mengatur segalanya. Istrinya sering bepergian keluar kota karena urusan keluarga. Rara berusaha menjadi pribadi yang patuh, rajin, dan tidak banyak menuntut. Baginya, pekerjaan dan tempat tinggal itu adalah kesempatan besar. Suatu sore, Rara pulang lebih cepat karena pekerjaan kantor selesai lebih awal. Rumah terasa sunyi. Ia berpikir Pak Hendra masih di kantor. Rara masuk kamar kecilnya di lantai 2. Setelah mandi, ia mulai berganti pakaian. Pintu kamar memang tertutup, tetapi tidak terkunci. Ia merasa aman karena yakin sedang sendirian. Tiba-tiba, pintu terbuka. Rara, suara berat itu terdengar terkejut. Rara membeku. Pak Hendra berdiri di depan pintu. Wajahnya juga tampak kaget. Rara spontan menutupi diri dengan pakaian yang belum sempat ia kenakan sempurna. "Pak, saya kira Bapak masih di kantor." Pak Hendra sepat-sepat memalingkan wajah. "Maaf, saya tidak tahu kamu sudah pulang." Ia menutup pintu dengan cepat. Rara terduduk lemas, jantungnya berdegup kencang. Bukan hanya karena malu, tapi juga karena situasi yang terasa aneh. Sejak kejadian itu, Rara merasa suasana berubah. Pak Hendra mulai sering memanggilnya ke ruang kerja di rumah dengan alasan pekerjaan tambahan. Awalnya memang soal laporan atau dokumen, tetapi lama-lama pembicaraan menjadi lebih pribadi. "Kamu ini gadis baik," kata Pak Hendra suatu malam. "Harusnya kamu bisa lebih dekat dengan keluarga ini. Jangan terlalu kaku." Rara hanya tersenyum canggung. Ia mulai merasa tidak nyaman ketika Pak Hendra berdiri terlalu dekat atau menatapnya terlalu lama. Namun ia menahan diri. Ia takut dianggap berlebihan. Suatu malam, ketika istri Pak Hendra sedang di luar kota, ia kembali memanggil Rara ke ruang kerjanya. "Duduk," katanya singkat. Rara duduk dengan tangan saling menggenggam. Kejadian waktu itu, Pak Hendra membuka percakapan. "Kamu tidak menceritakan ke siapa-siapa kan?" Rara terdiam. "Tidak, Pak." "Bagus. Karena kalau sampai ada gosip, itu bisa merusak reputasi kamu juga." Kata-kata itu membuat Rara menegang. Pak Hendra melanjutkan dengan nada lebih pelan, namun tajam. "Kamu tahu kan, kamu tinggal di sini karena saya. Pekerjaanmu juga di perusahaan saya." Rara mulai merasakan tekanan yang berbeda, bukan lagi sekadar kecanggungan, tetapi sesuatu yang menyerupai ancaman halus. "Kadang," lanjut Pak Hendra, "kita harus saling mengerti. Saya sudah banyak membantu kamu. Masa kamu tidak bisa sedikit lebih menghargai?" Kalimat itu menggantung di udara. Rara merasa napasnya berat. Ia paham maksud yang tersembunyi, meski tidak diucapkan secara jelas. Itu bukan permintaan biasa, itu tekanan. "Pak, saya di sini hanya ingin bekerja dengan baik." Suara Rara bergetar. Pak Hendra tersenyum tipis, namun matanya dingin. "Saya harap kamu tetap berpikir begitu. Jangan sampai saya kecewa." Kalimat itu seperti ultimatum.
Rara keluar dari ruangan dengan langkah lemah. Malam itu, ia sadar bahwa yang ia hadapi bukan lagi rasa malu akibat kepergok. Ia sedang berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Tekanan kekuasaan. Sejak malam percakapan di ruang kerja itu, Rara hidup dalam kecemasan. Pak Hendra memang tidak pernah menyentuhnya atau berkata vulgar. Namun tekanan itu terasa nyata cara ia berbicara, tatapan yang berubah, serta kalimat-kalimat yang selalu menyiratkan bahwa posisi Rara bergantung padanya. Rara mulai menghindari berada sendirian di rumah. Ia memperpanjang jam kerja di kantor atau pura-pura sibuk di dapur saat Pak Hendra berada di ruang tamu. Namun suatu sore, keadaan berubah tanpa ia duga. Istri Pak Hendra, Bu Mira, pulang lebih cepat dari jadwal perjalanannya. Tanpa pemberitahuan, rumah yang biasanya sunyi mendadak hidup. Rara merasa sedikit lega, setidaknya ia tidak lagi sendirian menghadapi tekanan itu. Tetapi malam itu, Bu Mira merasakan ada yang berbeda. Ia perempuan yang peka. Ia melihat suaminya tampak gugup, dan ia melihat Rara terlalu sering menunduk. "Kenapa suasananya aneh?" tanya Bu Mira di meja makan. "Tidak ada apa-apa," jawab Pak Hendra cepat. Rara hanya diam. Beberapa hari kemudian, Bu Mira memanggil Rara ke kamarnya. "Kamu nyaman tinggal di sini?" tanyanya lembut. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Rara, rasanya seperti pintu yang terbuka. Ia ragu. Ia takut jika berbicara, ia akan kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Tapi ia juga lelah menanggung tekanan sendirian. Bu Mira menatapnya lebih dalam. "Saya perempuan. Saya tahu kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Air mata Rara akhirnya jatuh. "Maaf Bu, saya tidak pernah berniat membuat masalah." Bu Mira terdiam. "Masalah apa?" Dengan suara gemetar, Rara menceritakan semuanya, kejadian kepergok saat ganti baju, perubahan sikap Pak Hendra, hingga percakapan di ruang kerja yang terasa seperti ancaman tersirat. Bu Mira mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya perlahan berubah, bukan marah pada Rara, melainkan pada sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, terjadi percakapan keras di ruang keluarga. "Hendra, saya ingin dengar dari mulut kamu sendiri," suara Bu Mira tegas. Pak Hendra terlihat terpojok. "Itu hanya salah paham. Dia terlalu sensitif." "Lalu kenapa kamu mengatakan reputasinya bisa rusak? Kenapa kamu mengingatkan soal pekerjaannya?" tanya Bu Mira tajam. Pak Hendra terdiam. Keheningan itu menjawab segalanya. Bu Mira menoleh ke arah Rara yang berdiri gemetar di sudut ruangan. "Kamu tidak bersalah." Kalimat itu seperti beban yang runtuh dari bahu Rara. "Mulai besok, kamu tetap bekerja di kantor, tapi kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Saya akan bantu mencarikan tempat kos, dan kalau perlu, saya yang akan menjelaskan pada staf bahwa kamu dipindahkan karena alasan keamanan dan kenyamanan." Pak Hendra menatap istrinya dengan tak percaya. "Kamu membela dia?" "Saya membela yang benar," jawab Bu Mira dingin. Beberapa minggu kemudian, Rara pindah ke tempat tinggal baru. Ia tetap bekerja, namun kini di bawah pengawasan langsung Bu Mira. Pak Hendra menjadi lebih pendiam. Otoritasnya tidak lagi mutlak di rumah maupun kantor. Rara belajar satu hal penting. Diam bukan selalu pilihan terbaik. Kadang,
Keberanian untuk bersuara meski dengan air mata adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Dan bagi Bu Mira, malam itu adalah malam di mana ia tidak hanya menyelamatkan seorang gadis muda, tetapi juga menegakkan harga dirinya sebagai seorang istri. Perpindahan Rara dari rumah ke tempat kos baru tidak serta-merta membuat semuanya tenang. Secara resmi, ia masih bekerja di perusahaan milik Pak Hendra, namun suasana kantor berubah drastis. Pak Hendra kini bersikap dingin dan formal. Tidak ada lagi percakapan pribadi. Tidak ada lagi panggilan mendadak ke ruang kerjanya di rumah. Semua tampak profesional, terlalu profesional. Rara tahu, badai belum benar-benar berlalu. Seminggu kemudian, laporan keuangan yang biasa Rara susun dikembalikan dengan coretan merah di hampir setiap halaman. Banyak kesalahan, kata Pak Hendra di depan beberapa staf. Rara tertegun. Ia sudah memeriksa dokumen itu berulang kali. Maaf Pak, bagian mana yang salah? Pak Hendra hanya menggeser map ke arahnya. Pelajari lagi. Saya kecewa. Tatapan beberapa rekan kerja mulai berubah. Bisik-bisik kecil terdengar saat Rara kembali ke mejanya. Tak lama muncul kabar bahwa ada data yang hilang dari sistem administrasi. Secara mengejutkan, Rara yang dituduh lalai. Ini tanggung jawabmu, ujar Pak Hendra dalam rapat kecil. Rara merasa darahnya berdesir. Pak, saya sudah backup semua file sesuai prosedur, tapi file itu tetap tidak ada. Jawabnya dingin. Suasana menjadi menekan, seolah ia sedang diadili tanpa pembelaan. Bu Mira, yang kini lebih sering berada di kantor, memperhatikan pola aneh itu. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap keberhasilan Rara diabaikan. Suatu sore, Bu Mira memanggil bagian IT secara diam-diam untuk memeriksa sistem. Hasilnya mengejutkan. File yang disebut hilang ternyata dipindahkan dari akun administrator akun yang hanya bisa diakses oleh 2 orang, staf IT dan Pak Hendra sendiri. Malam itu bukan lagi percakapan tertutup, kali ini di ruang rapat kantor. Hendra, cukup. Suara Bu Mira tegas. Pak Hendra menatap istrinya dengan tajam. Kamu terlalu membela dia. Ini bukan soal membela. Ini soal kebenaran. Bu Mira meletakkan printout log system di meja. File dipindahkan dari akun admin. Kamu ingin menjelaskan? Wajah Pak Hendra mengeras. Rara yang duduk di sudut ruangan menahan napas, tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia sadar kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Merasa posisinya terancam, Pak Hendra mencoba langkah terakhir. Kalau begini caranya, saya bisa saja memecat dia. Perusahaan ini milik saya. Keheningan menyelimuti ruangan. Namun, Bu Mira berdiri. Perusahaan ini atas nama kita berdua. Dan mulai sekarang, saya akan mengambil alih operasional harian. Kalimat itu seperti palu yang jatuh. Beberapa staf yang selama ini diam mulai berani bersuara. Mereka mengakui bahwa Rara selalu bekerja rapi dan teliti. Dukungan itu mengubah arah keadaan. Beberapa minggu kemudian, keputusan besar diambil dalam rapat keluarga dan pemegang saham kecil. Pak Hendra dicopot dari posisi direktur operasional sementara waktu dengan alasan penyalahgunaan wewenang. Rara tetap bekerja, namun kali ini bukan sebagai karyawan yang terancam, melainkan sebagai staf yang diakui profesionalitasnya.
Setelah kejadian di ruang rapat, rumah itu tak lagi sama. Pak Hendra dan Bu Mira tinggal dalam satu atap, namun seperti dua orang asing. Tidak ada lagi percakapan ringan saat makan malam. Tidak ada lagi tawa yang dulu sesekali terdengar. Yang ada hanya keheningan dan luka harga diri. Suatu malam, Bu Mira berdiri di depan jendela kamar, memandang halaman yang dulu terasa hangat. "Hendra," katanya tanpa menoleh, "yang paling menyakitkan bukan soal Rara." Pak Hendra yang duduk di tepi ranjang terdiam. "Yang paling menyakitkan adalah kamu menyalahgunakan posisi kamu. Kamu menekan orang yang bergantung pada kamu, dan kamu berani melakukannya saat saya tidak ada." Hendra menghela napas panjang. "Saya tidak pernah berniat sejauh itu, tapi kamu melakukannya." Kalimat Bu Mira tegas, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangan itu terasa lebih tajam. Kepercayaan itu sekali rusak, sulit kembali, lanjutnya pelan. Beberapa hari kemudian, Bu Mira mengajukan pembicaraan serius. "Saya ingin kita berpisah." Hendra menatapnya kaget karena satu kesalahan, bukan satu kesalahan. Ini tentang karakter, tentang bagaimana kamu menggunakan kuasa. Ruangan terasa sempit. Hendra yang selama ini memegang kendali di kantor dan rumah, kini tak punya kata untuk membantah. Perusahaan akan tetap berjalan profesional. Urusan pribadi jangan dicampur. Tapi sebagai suami, saya tidak bisa lagi mempercayaimu. Keputusan itu bukan diambil dalam emosi sesaat. Itu keputusan yang lahir dari kekecewaan panjang. Ketika Rara mendengar kabar itu, ia merasa campuran perasaan bersalah dan sedih. Ia tidak pernah menginginkan keluarga itu hancur. Bu Mira memanggilnya secara pribadi. "Kamu tidak perlu merasa bersalah," katanya lembut. "Ini bukan karena kamu. Ini karena pilihan yang dia buat." Rara menunduk. "Saya tidak ingin menjadi penyebab." "Kamu bukan penyebab. Kamu hanya korban dari keputusan yang salah." Kalimat itu membuat Rara akhirnya bisa bernapas lebih lega. Perceraian berjalan secara resmi beberapa bulan kemudian. Tidak ada pertengkaran besar di pengadilan. Hanya dua orang dewasa yang memilih jalan berbeda. Pak Hendra terlihat lebih tua dari biasanya. Otoritasnya di kantor juga berkurang, karena sebagian saham operasional kini dipegang penuh oleh Bu Mira. Rekan kerja yang dulu takut, kini mulai melihat sisi lain dari kepemimpinan. Bahwa kekuasaan tidak selalu berarti kebenaran. Suatu sore, Rara berdiri di balkon kantor bersama Bu Mira. "Terima kasih sudah jujur waktu itu," kata Bu Mira. Rara tersenyum tipis. "Terima kasih sudah percaya." Angin berhembus pelan. Kadang, sebuah kejadian memalukan membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Kadang, konflik justru menyelamatkan seseorang dari hidup dalam kebohongan. Pak Hendra kehilangan pernikahannya. Bu Mira kehilangan kepercayaan pada suaminya. Namun Rara mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Keberanian dan harga diri. Dan dari puing-puing itu, kehidupan baru mulai dibangun. Perceraian resmi antara Pak Hendra dan Bu Mira ternyata bukan akhir dari badai. Itu justru awal perang yang lebih besar. Beberapa minggu setelah putusan perceraian keluar, surat resmi datang ke kantor. Pak Hendra mengajukan gugatan kepemilikan saham dan hak kendali operasional perusahaan. Ia mengklaim bahwa perusahaan itu dirintis dari nol olehnya. Jauh sebelum menikah dengan Bu Mira,
Ia menuntut hak mayoritas penuh. Kabar itu membuat kantor gempar. Rara membaca salinan surat gugatan dengan tangan gemetar. Ia tahu, jika Pak Hendra kembali berkuasa, posisinya akan terancam lagi. Bu Mira tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan dokumen lama akta pendirian perusahaan, laporan penambahan modal setelah pernikahan, serta bukti bahwa sebagian besar ekspansi cabang dibiayai dari dana bersama. Kita hadapi ini secara hukum, kata Bu Mira tegas kepada tim kecilnya. Sementara itu, Pak Hendra menyewa pengacara terkenal. Strateginya jelas, membuktikan bahwa kontribusi Bu Mira hanya administratif, bukan struktural. Dalam salah satu sidang mediasi, pengacara Pak Hendra mencoba menggiring opini. Klien kami adalah pendiri utama. Tanpa beliau, perusahaan ini tidak pernah berdiri. Namun pengacara Bu Mira menyodorkan bukti transfer modal besar atas nama Bu Mira untuk pembelian aset kantor pusat 5 tahun lalu. Tak hanya itu, beberapa saksi karyawan lama bersedia memberi pernyataan bahwa Bu Mira aktif dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk Rara. Rara dipanggil sebagai saksi. Ia tahu kesaksiannya bisa memperkuat posisi Bu Mira. Tapi ia juga sadar itu akan memperburuk hubungan dengan Pak Hendra untuk selamanya. Di ruang sidang, jantungnya berdegup keras. Apakah benar Ibu Mira terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional? Tanya hakim. Rara menarik napas panjang. Benar Yang Mulia. Banyak keputusan ekspansi dan restrukturisasi ditandatangani dan dipimpin oleh beliau. Pak Hendra menatapnya tajam. Tatapan penuh kekecewaan dan mungkin penyesalan. Merasa posisinya melemah, Pak Hendra mencoba strategi lain. Ia menuduh adanya konflik kepentingan dan manipulasi laporan internal setelah dirinya dicopot. Namun bukti digital, log system, dan laporan audit independen justru menunjukkan tidak ada pelanggaran. Langkah itu malah membuat reputasinya semakin merosot. Beberapa bulan kemudian, putusan dibacakan. Pengadilan menetapkan bahwa perusahaan adalah harta bersama karena berkembang signifikan setelah pernikahan. Saham operasional mayoritas diberikan kepada Bu Mira karena kontribusi finansial dan manajerial terbukti kuat. Pak Hendra tetap memiliki sebagian saham, tetapi tidak memiliki hak kendali tunggal. Ruangan hening saat palu diketuk. Sebuah bab panjang resmi berakhir. Pak Hendra keluar dari ruang sidang tanpa sepatah kata pun. Bu Mira berdiri tegak, bukan dengan senyum kemenangan, tetapi dengan wajah tegar. Rara mendekat pelan. Terima kasih, kata Bu Mira singkat. Rara menggeleng. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Konflik ini bukan hanya soal saham atau jabatan. Ini tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Pak Hendra pernah mencoba menjatuhkan Rara, namun pada akhirnya yang diuji adalah integritasnya sendiri. Dan dalam dunia bisnis seperti dalam hidup, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Setelah putusan pengadilan, perusahaan perlahan stabil di bawah kepemimpinan Bu Mira. Struktur manajemen diperbaiki, sistem audit diperketat, transparansi dijadikan prioritas. Rara bahkan mulai dipercaya memimpin tim administrasi dan digitalisasi arsip perusahaan.
Semua tampak berjalan ke arah yang lebih sehat, hingga suatu pagi, berita itu muncul. Sebuah akun anonim di media sosial memposting tuduhan serius. Perusahaan ini terlibat manipulasi pajak dan penggelapan dana proyek cabang lama. Postingan itu viral dalam hitungan jam. Nama perusahaan disebut terang-terangan. Dokumen yang diunggah terlihat seperti laporan internal. Telepon kantor berdering tanpa henti. Beberapa klien menunda kerjasama. Bu Mira membaca berita itu dengan wajah tegang. "Ini bukan kebetulan," katanya pelan. Rara memeriksa dokumen yang beredar. Itu laporan lama sebelum restrukturisasi, katanya. Tanggal dokumen tersebut berasal dari masa ketika Pak Hendra masih memegang kendali penuh. Namun, tidak ada bukti langsung bahwa ia yang membocorkannya. Masalahnya bukan sekadar siapa yang salah. Masalahnya adalah reputasi perusahaan kini dipertaruhkan. Audit mendadak. Tim otoritas pajak melakukan pemeriksaan mendadak. Ruang rapat berubah menjadi pusat krisis. Beberapa karyawan lama mulai gelisah. Ada yang takut namanya terseret, ada pula yang dayam-dayam menghapus file pribadi. Bu Mira berdiri di depan tim. "Kita hadapi ini terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Jika ada kesalahan lama, kita akui dan perbaiki." Sikapnya tegas, tapi Rara bisa melihat tekanan di matanya. Audit internal menemukan sesuatu yang lebih besar. Beberapa transaksi lama memang bermasalah. Ada proyek fiktif yang dilaporkan sebagai biaya operasional, dan tanda tangan persetujuan ada pada dokumen lama atas nama Pak Hendra. Namun, ada satu detail mencurigakan. Beberapa file baru saja diakses ulang dan disalin dari server hanya beberapa hari sebelum bocor ke publik. Dan akses itu dilakukan menggunakan kredensial mantan administrator yang belum sepenuhnya dinonaktifkan. Tim IT menemukan jejak login dari alamat IP luar kota. Kota tempat Pak Hendra kini tinggal. Rara menatap layar komputer dengan napas tercekat. "Apakah ini balas dendam?" bisiknya. Bu Mira terdiam lama. "Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi kalau ini benar, dia tidak hanya menyerang saya. Dia menyerang ratusan karyawan yang bergantung pada perusahaan ini." Media mulai memberitakan isu tersebut. Beberapa mitra menarik diri sementara. Nama perusahaan kembali tercoreng. Rara merasa sejarah berulang lagi-lagi. Badai datang saat mereka mulai bangkit. Namun kali ini berbeda. Tim tidak tercerai-berai. Mereka berdiri bersama. Media mulai memberitakan isu tersebut. Beberapa mitra menarik diri sementara. Nama perusahaan kembali tercoreng. Rara merasa sejarah berulang lagi-lagi. Badai datang saat mereka mulai bangkit. Namun kali ini berbeda. Tim tidak tercerai-berai. Mereka berdiri bersama. Bu Mira memutuskan melaporkan dugaan sabotase dan pencemaran nama baik. Jika terbukti, konsekuensinya bisa berat. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang kepemilikan saham, tetapi tentang siapa yang rela menghancurkan segalanya demi ego. Malam itu, Rara berdiri di kantor yang hampir kosong. Ia teringat hari pertama ia datang gadis polos yang hanya ingin bekerja. Kini ia berada di tengah pusaran konflik bisnis, hukum, dan pengkhianatan. Namun satu hal berubah. Dulu ia korban yang takut bersuara. Kini ia bagian dari tim yang berani menghadapi badai. Dan badai itu belum sepenuhnya reda.